A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan membahas ya tentang bagaimana ya mewujudkan cita-cita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan sarana atau wasilah yang akan bisa menjadikan anak-anak kita menjadi pribadi yang menjadi lebih baik ya, di dalam menghadapi kehidupan. Yaitu bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita tentang keteladanan Rasulullah SAW dalam kecerdasan bersiasat. Ya. Jadi anak-anak kita ini harus paham dan harus tahu ya, bahwa ya, menjadi seorang muslim, ya, menjadi seorang mukmin ini juga harus diiringi dengan kecerdasan. Ya, apalagi kalau berbicara Al-Qur'an ya sahabat iDream yang dirahmati Allah. Ya, Al-Qur'an ini adalah kaulan sakila ya, ucapan kalam yang berat. Ya. Jadi kalau kita tidak memiliki kecerdasan, maka akan sulit bagi kita untuk bisa memahami apa yang sebetulnya Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada diri kita. Ya. Kemudian apalagi ya kita sebagai makhluk sosial ya, anak-anak kita kan nanti akan bergaul di tengah masyarakat. Kalau kemudian dia tidak memiliki kecerdasan ya, terlebih di dalam bersiasat menjalani kehidupan, repot. Nanti mereka akan lebih banyak ya, mengalahnya ya, mereka akan terlibat banyak masalah gitu kan. Tetapi ketika dia memiliki kecerdasan ya, kecerdasan berpikir, kecerdasan bersikap ya, kecerdasan berketerampilan gitu ya, maka insya Allah kehidupan mereka akan menjadi lebih ringan dan mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik begitu kan di tengah-tengah masyarakatnya. Karena itu kemudian ya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Ya kan kalau berbicara teladan ya kan teladan kita muslim kan Rasulullah kan. Sebagaimana yang Allah sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang baik, maka contohlah Rasulullah. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana seorang muslim harus memiliki kecerdasan ya, di dalam segala hal, terlebih kecerdasan di dalam bersiasat. Karena hidup ini kan persaingan ya. Hidup ini adalah perseteruan antara baik dan buruk, antara gagal dan sukses kan begitu. Maka kalau kita tidak bisa bersiasat, tidak cerdas di dalam bersiasat, maka kita akan tak kalah. Kita akan kalah atau mengalah, gitu. Bukan mengalah itu tidak baik, gitu kan. Tapi kan ada tempatnya mengalah itu, gitu kan. Tapi kalau kita letakkan mengalah tidak pada tempatnya, maka kita akan menjadi orang yang gagal, gitu kan. Nah ini yang kemudian kita harus pahami. Dan Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan yang luar biasa.
di dalam menjalani berbagai hal. Maka Rasulullah itu kan panglima ia juga, ayah yang baik ia juga, suami yang baik ia juga, ya. Kemudian pemimpin yang baik ia juga, ya. Bahkan beliau pedagang yang ulung juga, ya. Kecerdasannya kan di mana-mana, ya. Maka salah satu sifat yang Rasulullah sebut sebagai pribadi yang fatonah, ya, cerdas, gitu, ya. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-159, ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam keurusan itu. Nah, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ini kan strategi bagaimana Rasulullah menghadapi umat. Kalau bukan orang yang cerdas, susah ngadepin orang Islam. Dan dalam sejarah disebutkan Rasulullah adalah orang, ya, yang dianggap hebat oleh musuhnya sekalipun, ya, oleh orang-orang kafir sekalipun. Karena apa? Sejarah mencatat hanya dalam tempo 23 tahun, ya, beliau bisa mengubah satu generasi. Dari generasi yang paling dibelakangkan, ya, dianggap terbelakang, menjadi generasi yang paling disegani, ditakuti. Hanya dalam tempo 23 tahun. Bayangkan. Kalau bukan karena kecerdasan, ya, yang luar biasa, tidak mungkin. Ya, di sini lagi contohnya ada perintah bermusyawarahlah dengan mereka. Musyawarah, ya, ngajak mencari kesepakatan itu bukan mudah itu. Ada deal-deal, ya. Ada kesepakatan yang itu harus dipikirkan dengan jeli, dengan benar-benar. Dan dalam hal ini banyak, ya, musyawarah Rasulullah, terutama ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, gitu kan. Itu terlihat betul bagaimana tepatnya keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW. Walaupun pada awalnya kaum muslimin merasa ragu, benar kan nih Rasulullah ini begini, tapi ternyata ujungnya benar. Dan kaum muslimin diuntungkan dengan kesepakatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan, ya, menyebutkan, ya, contoh, ya, bagaimana Rasulullah SAW cerdas di dalam bersiasat adalah ketika beliau menghadapi kegelisahan orang-orang Ansor, ya, pasca perang Hunain, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, memenangkan kaum muslimin, dan kemudian pada perang Hunain itu Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW, ya, membagikan ghanimah itu kepada orang-orang Quraisy karena mereka banyak yang sudah masuk Islam, ya, mu'alaf. Ya, sedangkan kaum Ansor tidak mendapatkan apapun. Sehingga kemudian orang-orang Ansar gelisah, kenapa Rasulullah kok lebih memilih bangsanya sendiri, ya. Beliau kan orang Muhajirin, gitu, ya, lebih memilih orang-orang Quraisy daripada kita nggak dapat apa-apa, padahal dulu Rasulullah itu perang dari nol sama kita, gitu loh. Tapi ketika kemudian, ya, sudah di titik ini, ya, Islam sudah mulai berkembang, orang-orang Quraisy sudah mulai banyak masuk Islam, lalu kemudian kita nggak dikasih apa-apa, tapi mereka justru dikasih harta yang banyak. Nah, desas-desus itu kemudian sampai ke telinga Rasulullah, maka kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Ansor. Dan Rasulullah kemudian berdialog dengan mereka, yang pada akhirnya kemudian dialognya itu menyadarkan kaum Ansor bahwa apa yang mereka miliki, apa yang diberikan oleh Rasulullah jauh lebih baik daripada harta ghanimah yang diberikan kepada orang-orang Quraisy. Ya, kalau bahasanya gini, mereka pulang dengan kambing, dengan sapi, dengan unta, kalian pulang dengan saya, dengan Rasulullah. Jadi bagaimana Rasulullah mengangkat mengangkat kesadaran orang yang tadinya down dengan tutur kata, bahasa yang dengan diksi yang tepat, kayak gitu.
Barulah kemudian orang Ansor, ya Allah, ya ternyata walaupun kita nggak dikasih apa-apa, benar juga ya, mereka pulang bawa barang gitu kan, bawa barang mati, bawa kambing. Kita pulang bersama Rasulullah ke Madinah, mereka pulang ke Mekah cuma bawa kambing. Mana yang lebih baik? Ya kita, gitu ya. Cerdasnya Rasulullah begitu. Makanya Rasulullah disebut sebagai orator yang ulung. Nah, ya. Kalau udah di atas mimbar Rasulullah itu, wah, semua terpesona. Nah, ini yang kemudian juga harus dipahami oleh anak-anak kita. Ya. Harus cerdas, makanya kemudian untuk bisa cerdas banyak wawasan. Ya, biar banyak wawasan gimana? Banyak belajar. Ya, semua pelajari. Ya, tentu yang paling penting kita belajar Al-Quran. Pahami apa isi Al-Quran, pahami apa riwayat-riwayat di dalam Sirah Nabawiyah, sehingga kemudian pengetahuan kita semakin luas dan itu menjadi bekal untuk meningkatkan kecerdasan. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata dari khalafan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin jumpa dulu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.